Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Saudaraku, satu hal yang harus kita mengerti, selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan itu tetap ada, masalah itu akan tetap ada. Tetapi ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, ketika kita mau berharap kepada Tuhan lewat persoalan hidup itu, kita melihat rancangan Tuhan yang indah. Haleluya. Bila ada persoalan, janganlah putus asa. Bila datang pencobaan, pandanglah pada Tuhan. Semua yang kita alami, Tuhan tahu dan mengerti. Dalam badai pencobaan, ada rancangan yang indah. Lewat persoalan hidup, kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan hidup, kita melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Tetaplah percaya bahwa Allah itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau terus bersandar kepadanya, orang-orang yang mau terus mencari Dia, orang-orang yang hanya mau hidup melakukan kehendak-Nya. Ingat baik, mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar yang mau hidup melakukan kehendak-Nya. Semua yang kita alami, Tuhan tahu dan mengerti. Dalam badai pencobaan, ada rancangan yang indah. Lewat persoalan hidup, kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan hidup, kita melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Lewat persoalan hidup, kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan
semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami ada di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti apa yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hari hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya berada di hadapan-Mu saat ini, kami ada dalam keadaan berkenan oleh karena pengampunan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih ada di dunia ini selalu ada masalah yang akan kita hadapi. Dan biasanya masalah itu akan datang silih berganti. Pertanyaannya adalah, kenapa selalu ada masalah yang kita hadapi? Yang harus kita sadari, seringkali masalah itu ada karena hati kita masih dipenuhi dengan berbagai keinginan diri. Ini sumbernya. Sebab seringkali hati kita masih ingin menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Ini yang menjadi masalah, saudaraku. Kita masih ingin menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Apalagi kalau kita terbiasa melihat orang lain yang menikmati hidup dunia ini. Lalu kita juga ingin menikmati hidup sama seperti yang mereka nikmati. Padahal cara hidup yang demikian bukanlah cara hidup yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi di sini kita harus sadar, terkadang kesulitan hidup yang kita hadapi saat ini, akar persoalannya itu, sumber masalahnya itu adalah dari keinginan diri kita yang tidak bisa kita kontrol. Kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku. Kalau kita bisa mengontrol setiap keinginan hati kita, maka sekalipun kita melihat orang lain hidup menikmati dunia ini dengan begitu enaknya, dan seolah-olah mereka hidup tanpa persoalan, tanpa masalah, bukan berarti kita juga harus ingin menikmati seperti yang mereka nikmati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak membiasakan diri untuk mengontrol setiap keinginan diri kita, maka keinginan-keinginan diri yang tidak bisa kita capai itu akan menjadi sumber masalah dalam kehidupan kita. Lalu pada akhirnya kita bisa berkata begini, hidup saya kok sulit banget ya. Padahal kita tidak memeriksa diri kita sendiri. Sebab seringkali kesulitan hidup yang kita hadapi itu berawal dari keinginan diri kita sendiri. Ini yang harus kita periksa. Jangan sampai ketika menghadapi kesulitan hidup, lalu kita menjadi orang yang bersungut-sungut, dan pada akhirnya seringkali kita mempersalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita. Saudaraku, kita tidak boleh memiliki pemikiran yang seperti itu. Sebab apapun persoalan hidup yang kita hadapi, semuanya itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Dan itu yang firman Tuhan katakan. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia,
dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara perhatikan itu. Jadi kita harus mengerti sebenarnya kesulitan hidup yang kita hadapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Kalau sampai kita berpikir apa yang kita hadapi itu begitu sulit, lalu kita merasa seolah-olah kita tidak mampu lagi, kita merasa ini sudah melebihi dari kekuatan kita. Saudaraku, kalau kita memiliki pemikiran yang demikian, maka kita seolah-olah menuduh bahwa yang firman Tuhan katakan ini salah. Padahal apa yang firman Tuhan katakan ini adalah kebenaran, bahwa semua yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia, dan itu janji Tuhan. Bahkan kalau ada persoalan, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Jadi kita harus memeriksa diri kita sendiri. Kesulitan hidup yang kita hadapi itu sumbernya mulai dari mana, atau akar persoalannya itu mulai dari mana? Sebab seringkali semuanya itu terjadi dimulai dari cara hidup kita yang salah. Kita selalu ingin menuruti keinginan diri kita sendiri. Pada akhirnya, demi bisa menikmati apa yang kita inginkan, kita melakukan segala cara. Misalnya sederhananya begini. Kita ingin memiliki gadget seperti yang orang lain miliki, ya. Misalnya itu HP yang terbaru. Lalu untuk mendapatkan apa yang kita mau itu, karena ada penawaran untuk kredit, dengan nekatnya kita mengambil tindakan untuk kredit. Tanpa berpikir bahwa tindakan yang kita ambil itu akan melahirkan masalah baru di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan akan melahirkan masalah baru? Karena kalau penghasilan kita itu hanya cukup untuk kehidupan kita selama 1 bulan ke depan, tetapi karena kita tidak dapat mengontrol keinginan diri kita, ingin menikmati apa yang ingin kita nikmati, maka penghasilan yang seharusnya cukup untuk 1 bulan, pada akhirnya menjadi tidak cukup. Dan itu berarti kita menciptakan masalah yang baru, kesulitan yang baru di dalam kehidupan kita. Perhatikan itu saudaraku. Padahal sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk hidup sederhana, sebagaimana yang firman Tuhan katakan kepada kita. Yang firman Tuhan katakan itu, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu yang ditulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita mengerti. Kita diajar untuk memiliki cara hidup, gaya hidup yang sederhana. Kita diajar untuk tidak mengikuti cara-cara hidup dunia, cara hidup seperti yang kita lihat dari hidup orang lain. Seharusnya kita bisa mengontrol setiap keinginan diri kita supaya tidak menimbulkan kesulitan baru di dalam kehidupan kita. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kalau kita terbiasa mendidik diri kita untuk memiliki cara hidup yang demikian, maka kita akan menjadi orang yang selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara perhatikan itu. Sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang selalu mau menuruti keinginan diri kita, hawa nafsu diri kita, kita akan menjadi orang yang cinta uang. Pada akhirnya, seberapapun yang kita miliki, kita akan merasa tidak cukup. Lalu kita terus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu dengan berbagai cara. Ini kan menjadi kesulitan demi kesulitan yang kita tumpuk di dalam kehidupan kita. Ironisnya lagi, kalau sudah terjadi seperti ini, seringkali yang dipersalahkan itu Tuhan. Ini kan konyol, saudaraku. Tuhan mengajar kita untuk memiliki cara hidup yang sederhana, tetapi kita hidup menuruti keinginan diri kita sendiri. Dan kita tidak mau hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan. Pada akhirnya semakin hari semakin banyak masalah yang kita hadapi. Lalu kita mempersalahkan Tuhan. Padahal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita adalah asal ada makanan dan pakaian, cukuplah.
Dan pada ayat firman Tuhan yang lain di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, kalau kita mau membiasakan diri untuk hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan, tidak akan ada banyak masalah yang kita hadapi, saudaraku. Asal ada makanan dan pakaian, kita mengucap syukur. Apa yang ada pada kita, kita belajar untuk mencukupkan diri. Dan kita tidak pernah mengingini yang lebih daripada itu. Cara hidup yang seperti ini akan membuat kita bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Kalaupun ada masalah, bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Kalaupun ada kesulitan, percayalah, kalau kita hidup melekat dengan Tuhan, kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan, seringkali memang ada kesulitan-kesulitan hidup yang Tuhan pakai, Tuhan izinkan, itu terjadi di dalam kehidupan kita, karena lewat kesulitan hidup itulah, lewat masalah hidup itulah kita dibentuk oleh Tuhan. Tetapi semua yang terjadi itu seperti yang firman Tuhan katakan, tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita harus mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Sebab janji Tuhan, ketika kita menghadapi pencobaan, pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Kita harus mempercayai ini. Dan kita harus membiasakan diri hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Jangan mengikuti keinginan diri kita. Kalau kita terus mengikuti keinginan diri kita, maka kesulitan demi kesulitan itu akan terus bertambah dalam kehidupan kita. Mari kita sadar. Kita merubah cara hidup kita. Kita memiliki cara hidup yang sederhana. Artinya kita harus merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jangan ikut-ikutan cara hidup dunia. Supaya dalam segala keadaan kita selalu merasa cukup. Kita tahu Tuhan ada, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Sebab Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap, bersandar kepadanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua bahwa seringkali kesulitan hidup yang kita hadapi itu terjadi karena kita tidak mau mematikan keinginan diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami harus mengakui seringkali kami masih hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Bapa. Mulai saat ini kami mau merubah cara hidup kami. Kami mau membiasakan diri kami untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami mau merubah cara hidup kami. Hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami bersyukur. Lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua dan memberkati hidup kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.